Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi sistem persamaan nonlinier. Solusi sistem persamaan nonlinier adalah akar suatu persamaan nonlinier dengan suatu variabel x, dinotasikan dengan fx. Secara matematis dituliskan fx sama dengan 0. Persamaan nonlinier bisa berupa persamaan polinomial derajat 2 atau lebih. Contohnya 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan polinomial derajat 3 karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Nah, kalau yang persamaan linear kemarin, dia derajat 1 polinomialnya. Jadi, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kalau nonlinier, persamaan polinomial derajat 2 atau lebih. Persamaan nonlinier berikutnya adalah persamaan yang terdapat fungsi-fungsi trigonometri, logaritma atau eksponen. Contohnya 2x min cos x ditambah pangkat x sama dengan 0. Ini adalah fungsi trigonometri, ini adalah eksponen. Penyelesaian numerik dilakukan secara iteratif atau lelaran, hingga didapat hasil perkiraan yang mendekati solusi sebenarnya atau eksak, dengan toleransi yang diperbolehkan. Terdapat dua metode untuk mencari akar dalam menyelesaikan persamaan nonlinier, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup, atau istilah lainnya bracketing method. Pencarian akar dilakukan dalam selang atau interval A, B. Pada selang A, B, minimal terdapat satu buah akar. Metode tertutup selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, iterasi selalu konvergen menuju ke akar. Akan tetapi, metode tertutup relatif lambat dalam mencari akar. Syarat cukup keberadaan akar. Jika FA dikalikan FB, A-nya ini adalah batas bawah dari interval, B-nya ini adalah batas atas dari interval, disubstitusi ke persamaan fungsinya, jika dikalikan FA dengan FB, hasilnya kurang dari 0, dan Fx menerus dalam selang A, B, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 pada selang A, B. Selang A, B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya agar terdapat paling sedikit satu buah akar. Gitu, jadi harus menghasilkan tanda yang berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif. Terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi dalam sebuah selang. Yang pertama, jika FA dikalikan dengan FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Kondisi yang kedua, FA dikalikan FB lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar, yang pertama, membuat grafik fungsi di bidang X, Y, lalu lihat di mana perpotongan grafik dengan sumbu X. Jadi kita gambarkan grafiknya dari persamaan yang diketahui, lihat pada grafiknya mana titik yang berpotongan pada grafik dengan sumbu X. Yang kedua, membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik koordinat yang berjarak tetap dan cukup kecil jaraknya. Jadi kita ambil titik-titik koordinat yang antar titik koordinatnya itu jaraknya kecil dan tetap gitu. Terdapat dua metode yang termasuk metode terbuka, yaitu metode biseksi atau istilah lainnya bagi dua, dan metode regula falsi. Metode biseksi, metode bagi dua. Metode biseksi ini membagi selang menjadi dua bagian. Tadi kan ada selang atau interval A, B, itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian tersebut dipilih bagian mana yang mengandung akar, sedangkan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini terus dilakukan hingga mendapatkan akar persamaan. Nah, langkah penyelesaiannya, pertama tentukan dulu selang A, B-nya.
hitung FA dan FB. Jadi kan di sini sudah ada selang A, B, kita masukkan saat bernilai A, kita masukkan ke fungsi FA. B kita masukkan ke fungsi FB. Setelah itu kita kalikan antara FA dan FB. Jika hasilnya kurang dari 0 atau terdapat perubahan tanda positif negatif. Gitu. Jadi kita hitung FA dan FB-nya hingga kita ketemukan FA dikali FB kurang dari 0 atau ada perubahan tanda. Gitu. Hitung nilai tengah C antara A dan B. Tadi kan selangnya itu dari A, B. Kita mau bagi 2 selang ini. Jadi kita bagi jadi A sampai C dan C sampai B. Kita bagi 2. Nah, C-nya ini, cara mendapatkan nilainya adalah A ditambah B dibagi 2. Nah, nilai tengah C ini akan jadi selang baru, menggantikan A atau B dengan ketentuan, kalau FA dikalikan dengan FC kurang dari 0, maka selangnya berubah menjadi A, C. Tapi kalau FC dikalikan FB kurang dari 0, maka selang menjadi C, B. Gitu. Karena kalau FA dikali FC kurang dari 0, berarti kan kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, untuk menghasilkan bilangan negatif diperlukan yang satu positif, yang satu negatif. Baru menghasilkan nilai yang negatif di sebelah sini. Ya, hasil yang negatif. Kalau FA-nya positif, FC-nya positif, maka hasilnya juga positif. Dia lebih dari 0. Yang FC, kalau dia positif, FB-nya positif, maka nanti hasilnya jadi positif juga. Atau FC-nya negatif, FB-nya negatif, hasilnya akan positif. Ya, sementara yang kita cari adalah yang kurang dari 0 atau terjadi perubahan tanda. FC-nya positif, FB-nya negatif. Nanti kan hasilnya negatif, kurang dari 0. Atau FC-nya negatif, FB-nya positif. Kan nanti hasilnya negatif, kurang dari 0. Gitu. Jadi kalau yang terjadi perubahan tanda itu A dan C, FA dan FC, berarti selang barunya menjadi A, C. Tapi kalau terjadi perubahan tandanya di FC dan FB, berarti selang barunya adalah C, B. Nah, selanjutnya kondisi iterasi berhenti jika dapat dipilih dari salah satu kriteria berikut. Yang pertama, iterasi berhenti jika lebar selang A dikurangi B, tanda mutlak, kurang dari nilai toleransi lebar selang yang mengandung akar. Jadi ini ada tanda mutlaknya. Misalkan A dikurangi B ternyata hasilnya negatif, kita mutlakkan sehingga hasilnya positif. Nah, kalau lebar selangnya ini kurang dari toleransinya, batas toleransinya, maka iterasi berhenti. Yang kondisi kedua, iterasi berhenti jika nilai fungsi di hampiran akar FC kurang dari mu, dengan mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Kondisi yang ketiga, iterasi berhenti jika galat relatif hampiran akar dengan rumus C baru dikurangi C lama, nilai selang baru ya, selang C yang baru dikurangin selang C yang lama, batas C baru dikurangin batas C lama dibagi C baru. Dimutlakan. Jika kurang dari galat relatif hampiran yang diinginkan, maka iterasi berhenti. Jadi ada 3 kondisi yang memungkinkan iterasi dapat berhenti. Yang pertama, kalau lebar selangnya kurang dari batas toleransi. Yang kedua, kalau FC-nya ini kecil, sangat kecil mendekati 0, itu juga bisa berhenti. Yang ketiga, jika galat relatif hampiran akarnya dengan rumus ini, C baru dikurangi C lama dibagi C baru dimutlakan, kurang dari galat relatif hampiran yang diinginkan, itu juga bisa berhenti. Kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode biseksi. Pertama, jumlah akar lebih dari 1. Jika pada selang AB terdapat lebih dari 1 akar, banyaknya akar ganjil, hanya 1 buah akar yang dapat ditemukan. Gitu, ada kasus seperti itu.
sebenarnya jumlah akarnya lebih dari 1, tapi pada selang AB yang ditemukan hanya 1 akar. Nah, cara mengatasinya adalah gunakan selang AB yang cukup kecil, yang memuat hanya 1 buah akar. Jadi dipersempit selangnya agar tidak terlalu luas. Yang kedua, akar ganda. Metode biseksi tidak berhasil menemukan akar ganda, disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Misalkan fx sama dengan x min 2 dikuadratkan. Maka kan akar-akarnya adalah x min 2, kalau kita jabarkan jadi x min 2 dikali x min 2. Maka akar-akar persamaannya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 2 ya. Ada 2 akar bernilai sama, yaitu x sama dengan 2. Ya, yang ditemukan tidak ditemukan karena tidak ada perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya, tentukan salah satu akar persamaan berikut menggunakan metode biseksi dengan selang 2,5 dan batas toleransi 0,3. Fungsinya ini fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Selangnya sudah ditentukan dari soal 2,5. Berarti 2 ini adalah A-nya, 5 ini adalah B-nya. Untuk A sama dengan 2, maka FA kita masukkan A-nya 2 ke persamaan ini. 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 2 kali 2, 4, dikurangi 5 kali 2, 10, ditambah 4. Ketemu minus 2. Untuk B sama dengan 5 ya, di sini B-nya adalah 5. Untuk B sama dengan 5, maka FB sama dengan 5 kuadrat dikurangi 5 kali 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 25 dikurangi 25 ditambah 4 adalah 4. Setelah mendapatkan FA dan FB, kita hitung terlebih dulu FA dikali FB. Apakah dia kurang dari 0? FA-nya minus 2, FB-nya 4. Min 2 kali 4, minus 8. Minus 8 apakah kurang dari 0? Ya. Sehingga pada selang 2,5 terdapat akar. Gitu. Jadi, untuk menentukan apakah di selang tersebut terdapat akar, kita masukkan batasnya 2,5 itu, A dan B-nya, ke dalam persamaan fungsi fx. Jika dia kurang dari 0, maka pada selang tersebut terdapat akar. Selanjutnya, hitung C, nilai tengah. Karena kan metode biseksi ini membagi selang menjadi 2 bagian, kita perlu mencari nilai tengahnya yaitu C dan FC pada iterasi 0 sehingga dapat ditentukan selang baru dan lebar selang. Ini ada C sama dengan A ditambah B dibagi 2. A-nya minus 2, B-nya 4. Mohon maaf. A-nya itu yang ini ya. A-nya itu 2, B-nya itu 5. A tambah B dibagi 2. 2 ditambah 5 dibagi 2. 7 bagi 2, 3,5. Setelah ketemu C-nya, kita hitung FC-nya. Masukkan C-nya ke dalam persamaan ini. C-nya adalah 3,5. 3,5 dikuadratkan, dikurangi 5 kali 3,5 ditambah 4. Ketemulah minus 1,25. Setelah itu, kita buat tabel yang berisikan iterasi nilai A, nilai C, nilai B, FA, FC, FB, selang baru, dan lebar selang. Iterasi 0, A-nya tadi 2, B-nya 5, C-nya ini 3,5, FA-nya minus 2, FB-nya 4, FC-nya ini min 1,25. Nah, dari sini kita akan tentukan selang barunya. FA minus 2, FC minus 1,25, FB 4.
FA dikali FC. Minus 2 dikali minus 1,25. Minus kali minus positif. Dia lebih dari 0. Nah, sekarang kita hitung yang FC kali FB. FC-nya minus 1,25, FB-nya 4. Minus dikali positif, minus. Berarti dia kurang dari 0. Yang kurang dari 0 adalah FC kali FB. Berarti selang barunya adalah C, B. Ini C, B. Lebar selangnya berapa? Lebar selangnya adalah B dikurangi C. Karena selang barunya adalah C, B, maka lebar selangnya B kurangi C. 5 dikurangi 3,5. 1,5. Selanjutnya, lakukan iterasi berikutnya hingga lebar selang lebih kecil dari batas toleransi. Tadi di soal dituliskan batas toleransinya adalah 0,3. Berarti kita cari iterasi terus, lakukan terus iterasi hingga ketemu lebar selangnya itu lebih kecil daripada 0,3. Tadi iterasi 0, A-nya 2, C-nya 3,5, B-nya 5, FA-nya min 2, FC-nya min 1,25, FB-nya 4, selang barunya CB, lebar selangnya 1,5. Kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, iterasi 1. Karena selang barunya adalah C, B, berarti A yang sekarang adalah si C yang sebelumnya. C sebelumnya itu 3,5. Sekarang menjadi A. 3,5. B-nya tetap. B-nya tidak digantikan. Jadinya tetap 5. Sini 5. Kita hitung lagi C-nya. Dengan cara 3,5 ditambah 5 dibagi 2. Ketemu 4,25. FA-nya, karena A-nya berubah jadi 3,5, kita masukkan ke dalam fungsi fx tadi, ketemu min 1,25. FB-nya tetap 4, FC-nya kita masukkan 4,25 ini ke dalam fungsi fx. Ketemu 0,8125. Nah, untuk menentukan selang barunya, kita perlu uji dulu. FA dikali FC, apakah kurang dari 0? Ataukah FC kali FB yang kurang dari 0. Jadi kita mau cari mana yang jika dikalikan kurang dari 0. FA-nya minus, FC-nya positif. Minus kali positif, minus. Ada perubahan tanda di A dan C, berarti selang barunya adalah A, C. A, C. Lebar selangnya, C-nya tadi 4,25. A-nya 3,5. Jika dikurangkan 0,75. Apakah 0,75 ini kurang dari 0,3? Ini kan batas toleransi yang ditentukan di soal. Tidak ya? Ini masih lebih besar. 0,75 ini masih lebih besar daripada 0,3 sehingga iterasi dilanjutkan ke iterasi kedua. Nah, selang barunya adalah A, C. Berarti yang berubah adalah batas B-nya. A-nya tetap 3,5 sama C-nya menggantikan B yang sebelumnya. C yang sudah didapat sebelumnya ini menggantikan B. Jadi ke sini. 4,25. Dihitung C yang baru, 3,5 ditambah 4,25, ketemu 3,875. FA-nya dimasukkan 3,5 ke dalam fungsi fx, ketemu minus 1,25, sama seperti sebelumnya. Lalu FC-nya, C-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi fx, ketemu minus 0,3594. Selanjutnya kita masukkan ini B-nya ke dalam fungsi fx. Ketemu 0,8125. Dari sini kita tentukan selang barunya. Apakah FA kali FC yang kurang dari 0, ataukah FC kali FB yang kurang dari 0. FA kali FC minus 1,25 dikali minus, hasilnya positif. Tidak ada perubahan tanda. Sekarang kita lihat FC dengan FB. Minus dikali positif, hasilnya minus. Terjadi perubahan tanda. Berarti batas barunya adalah, selang barunya adalah C, B. C, B. Lebar selangnya adalah C,
dikurangi B. Hasilnya minus, 3,875 dikurangi 4,25 minus. Atau B dikurangin C ya, mohon maaf. B kurangin C, 4,25 dikurangi 3,875. Ketemu 0,375. Kita periksa lagi apakah 0,375 ini kurang dari 0,3. Belum ya. Masih lebih besar daripada 0,3. Maka iterasi dilanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, batas barunya, selang barunya adalah C, B. B-nya tetap, yang berubah adalah C-nya. C-nya menggantikan A. C-nya tadi 3,875, menggantikan A yang baru. Ini, 3,875. Terus, B-nya tetap, 4,25. Cari C yang baru dengan cara A ditambah B dibagi 2. Ketemu 4,0625. Lalu hitung FA, FC, dan FB-nya dengan memasukkan nilainya ke fungsi fx. Setelah itu kita cari selang barunya. FA dikali FC, minus dikali positif. Hasilnya minus, terjadi perubahan tanda. Berarti selang yang digunakan adalah A, C. A, C. Berapa lebar selangnya? C-nya tadi 4,0625 dikurangi A, 3,875. Maka lebar selangnya adalah 0,1875. Kita periksa apakah 0,1875 ini kurang dari 0,3? Ya, kurang dari 0,3. Berarti iterasi dapat dihentikan di iterasi ketiga. Karena lebar selangnya lebih kecil dari batas toleransi. Maka solusi akar persamaannya adalah X sama dengan C, yaitu ini, 4,0625. Dan Fx sama dengan Fc, 0,1914. Begitu. Itu adalah solusi dari akar persamaan nonlinier pada soal ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode regulasi. Metode biseksi ini memiliki kelemahan. Metode biseksi yang kita bahas sebelumnya itu memiliki kelemahan, yaitu kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensinya dapat ditingkatkan jika nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Metode regulasi memanfaatkan nilai FA dan FB. Metode regulasi disebut juga metode posisi palsu. Nah, cara untuk menentukan akar persamaan dengan cara memanfaatkan gradien dan selisih tinggi dari selang. Gradien garis pada A, B sama dengan gradien garis pada C, B. Gradien garis berarti kan ini ya, FB dikurangi FA dibagi B kurangin A, persamaan gradien. Persamaan gradien yang pernah dibahas di kalkulus kan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, kalau di sini karena yang diketahui adalah A dan B, maka di sini FB dikurangin FA dibagi B min A. Untuk gradien garis pada C, B berarti FB dikurangin FC dibagi B kurangi C. Nah, C-nya ini 0. Karena kita melakukan metode regulasi ini tujuannya adalah akan berhenti jika C-nya itu 0, FC-nya itu 0. Lanjut, kita hitung, kita mencari C-nya di sini. C-nya ini adalah B min A dikali FB dibagi dengan FB min FA, ya kan? Nah, B min C. Dan untuk dapat C-nya berarti B dikurangin FB kali B min A dibagi FB min FA. Selanjutnya kita samakan ruasnya menjadi FB min FA. Nah, hingga berbentuk seperti ini. A dikali FB dikurangin B kali FA dibagi FB dikurangin FA. Langkah-langkah penyelesaian metode regulasi. Yang pertama, tentukan selang A, B.
Yang kedua, hitung nilai C antara A dan B. Jadi sebenarnya caranya adalah sama dengan metode biseksi, bedanya cara menentukan nilai tengah C-nya. Kalau pada metode biseksi, nilai tengah C-nya A ditambah B dibagi 2. Kalau pada regula falsi, nilai C-nya C sama dengan B minus FB kali B min A dibagi FB min FA. Ini C-nya. Nah, nilai C ini akan menjadi selang baru menggantikan A atau B dengan ketentuan yang sama seperti tadi. Kalau FA dikali FC kurang dari 0 atau terjadi perubahan tanda positif negatifnya, maka selang berubah menjadi A, C. Jika FC dikali FB kurang dari 0, maka selangnya berubah menjadi C, B. Nah, iterasi pada metode regula falsi berhenti jika nilai fungsi hampiran FC sama dengan 0. Jika pada biseksi akan berhenti dengan 3 kondisi, ya bisa pilih dari salah satu dari 3 kondisi. Kalau pada regula falsi, dia akan berhenti jika nilai fungsi hampiran FC sama dengan 0. Gitu, jadi perbedaannya di C dan kondisi iterasinya. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.